Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rega Arsadanwa. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami ruang lingkup dana kas kecil. Pengertian dana kas kecil yaitu sejumlah uang kas atau kas tunai yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran rutin dalam jumlah relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dalam cek. Nah, dana kas kecil biasanya disimpan di dalam peti kas atau kas box. Pemegang dana kas kecil disebut dengan kasir. Kas kecil dibuat atau dibentuk berdasarkan surat keputusan direktur manajer keuangan pada suatu perusahaan yang menetapkan jumlah dan sistem pencatatan. Nah, karakteristik kas kecil. Yang pertama, jumlahnya dibatasi atau tidak lebih atau tidak kurang. Yang kedua, digunakan untuk menandai transaksi kecil yang sifatnya rutin setiap hari. Yang ketiga, disimpan di tempat khusus. Yang keempat, ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan atau tim kota pemula. Yang ketiga, ada tujuan kas kecil. Yang pertama, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang kedua, meningkatkan beban staf karyawan dalam memberikan pembayaran secara maksimal kepada pelanggan juga termasuk kepada relasi bisnis pemimpin. Yang ketiga, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak. Yang keempat, ada dokumen kas kecil. Peralatan atau dokumen yang dibutuhkan seperti bukti kas keluar, bukti pengeluaran kas kecil, permintaan pengeluaran kas kecil, permintaan pengisian kembali kas kecil, dan cek. Nah, bukti kas keluar berfungsi sebagai pemerintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada fungsi besar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang kedua, ada cek, dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan yang namanya tercantum pada cek atau pembawa cek. Nah, yang ketiga, perintah pengeluaran kas kecil digunakan oleh pemakai kas kecil untuk meminta sejumlah uang kepada pemegang dana kas kecil. Bagi pemegang dana kas kecil, dokumen ini berfungsi sebagai pengeluaran. Yang keempat, bukti pengeluaran kas kecil didapat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil dan diserahkan oleh pemakai dana kas kecil kepada pemegang dana. Yang kelima, permintaan kembali dana kas kecil dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar guna pengisian kembali dana kas kecil. Sekian penjelasan tentang memahami ruang lingkup dana kas kecil. Apabila ada salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.